Strategi ketiga, strategi penyerangan. Itu banyak. Strategi pertama adalah kagetkan ular dengan memukul rumput di sekitarnya. Oh, ini filosofis sekali kan. Jadi kalau ada ular datang itu kan bahaya. Cara paling gampang biar ular itu tertarik perhatiannya, nggak mau gigit kamu kan, kamu pukul-pukul sekitarnya. Nah, melawan musuh juga begitu. Palingkan perhatiannya biar nggak nyasar ke kamu. Entah kamu palingkan kemana, tapi target yang dituju biar bukan kamu, sehingga dia tidak waspada, kamu menyerang dan menaklukkannya gampang. Kalau diajak temenmu diskusi kok mau kalah, tinggal kamu geser orientasinya. Sebentar, jangan bahas itu dulu. Kamu tadi sudah mandi belum? Nah itu kan geser sudah orangnya. Sudah, tapi kok masih bau? Gegerannya ganti sekarang, urusan mandi dan bau, bukan urusan yang tadi. Nah itu mengagetkan ular dengan memukul rumput di sekitarnya. Ketemu dosennya, maunya sih biar nilainya nggak jelek, biar yang tadi E bisa diganti A. Terus, Pak, saya terpesona dengan penjelasannya Bapak di kelas itu. Wah, itu kan, itu memukul rumput di sekitar ular. Jadi sebelum dia marah, bos, kamu ngomong sekitar-sekitarnya dia aja. Itu nanti dosen, oh iya. Nah, terus, Pak, saya yakin Bapak itu bijaksana. Oh, itu kan terus tinggal, Pak, nilai saya bisa diganti nggak, Pak? Oh iya, nggak apa-apa. Nah, itu kan menang akhirnya kamu. Kenapa? Dia sudah teralihkan perhatiannya oleh pujianmu di awal. Nah itu namanya mengagetkan ular dengan memukul rumput di sekitarnya. Yang ke-14, pinjam mayat orang lain untuk menghidupkan kembali jiwanya. Jadi kalau ada yang dibuang, kalau ada yang disisihkan oleh musuhmu, dan itu penting, hidupkanlah kembali untuk melawan dia. Kadang-kadang musuhnya musuhmu adalah temanmu. Itu perlu. Jadi pinjam mayat orang lain untuk menghidupkan kembali jiwanya. Jadi kalau kamu bermusuhan dengan seseorang, cara paling gampang untuk menaklukkan dia tanpa berperang adalah manfaatkan musuhnya. Simpel sudah. Itu dulu yang dilakukan oleh Raden Wijaya waktu kedatangan tentara Tartar. Jadi tentara Tartar disuruh menyerang. Jadi itu kan mau menyerang Kertanegara. Terus dibohongi waktu perang, terus akhirnya kan berdirilah kerajaan Majapahit. Itu pinjam mayat orang lain. Musuhnya musuhmu adalah temanmu. Terus giring macan untuk meninggalkan sarangnya. Itu strategi perang selanjutnya. Ada orang tertentu yang hebat luar biasa, kamu nggak bisa menaklukkan di dalam medannya, maka giringlah dia agar keluar dari kandangnya. Dia akan kalah. Saya misalnya, Pak Faiz itu ya wis ahlinya cuma ngaji ning masjid ini. Kasih medan berbeda, pening dia mungkin. Misalnya gini aja, kita jebak biar Pak Faiz kalah. Kasih ceramah agama, pesertanya simbah-simbah yang tuanya gitu, mesti nyerah di situ. Itu namanya menggiring macan meninggalkan sarangnya. Saya pernah kejebak kayak gitu. Ada panitia pengajian ngundang, Pak ini Pak pengajian remaja Pak. Kita ya sudah enggak apa-apa, tak siapin materi untuk remaja, tak pikir mahasiswa. Begitu nyampe sana, isinya anak PAUD, anak TPA kecil-kecil gitu. Ya iya kan, pening aku. Terus kadung nyampe sana sudah siap-siap melidit mau pengajian. Ada filsafatnya isinya cah kecil-kecil. Pak, dongeng dajal Pak dongeng. Iya wis. Sak jago-jago filsafat itu angkat tangan aku kalau sudah kayak gitu. Karena sudah di luar kandangku itu sudah wis wassalam itu pokoknya. Ya, jadi giring macan untuk meninggalkan sarangnya. Itu jalan paling mudah. Terus pada saat menangkap, lepaslah satu orang. Oh ini satu orang yang habis ditangkap. Misalnya kamu dapat tawanan banyak, dilepas satu, itu akan sangat berguna orang ini.
Kenapa? Dia yang akan menyampaikan informasi apa yang ada di sini. Tergantung kamu akan titipi dia informasi apa. Kamu tunjukkan apa yang biar dia disampaikan ke teman-temannya. Oh, itu penting. Misalnya kamu ingin bikin dia takut, tunjukkan sadismu waktu dia kamu tawan. Atau kamu ingin kesannya baik, tunjukkan baikmu pada dia ketika dia kamu lepaskan. Dia yang akan cerita sendiri pada musuhmu. Jadi kalau ada tawanan banyak, lepas satu. Jangan dianu semua. Nah, jangan dibunuh semua. Ini satu, ini berguna. Terus yang ke-17, melempar batu bata untuk mendapatkan giok. Ini sama kayak tadi, melempar buah krem untuk dapat buah persik. Terus kalahkan musuh dengan menangkap pemimpinnya. Ini cara paling simpel. Kalau kamu merasa bisa menangkap dan menaklukkan pemimpinnya, nggak usah ada perang. Culik aja pemimpinnya, selesai. Bunuh aja pemimpinnya, selesai. Cara paling gampang. Kayak serial-serial silat itu kan mesti gitu. Kalau sudah terlalu lama perang, ya cari aja pimpinannya, diajak tanding. Kalau sudah kalah, ya selesai. Terus strategi chaos. Strategi chaos itu mengacaukan musuh. Jauhkan kayu bakar dari tungku masak. Jauhkan pasukan dari perbekalannya. Kalau di kampus, jauhkan mahasiswa, jauhkan dosen dari laptopnya, dari LCD-nya. Itu mesti kacau, wis. Listriknya dibikin mati aja kan kamu pening. Itu jauhkan kayu bakar dari tungku masak. Dan ambil HP-nya, rampas HP-nya, ambil laptopnya, curilah laptopnya, selesai sudah. Kamu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kamu sangat tergantung itu. Jadi apa yang jadi properti dari musuhmu, kebutuhannya musuhmu, ambillah. Nanti di sana mesti kacau. Itu strategi chaos pertama. Strategi chaos kedua, memancing di air keruh. Cari keuntungan dari kacaunya mereka. Sama kayak yang strategi agak awal. Strategi 21, lepaskan kulit serangga. Pura-puralah. Itu kayak tadi. Kalau kamu merasa hebat, pura-puralah bodoh. Kamu merasa jago, pura-puralah lemah. Itu akan mengacaukan kalkulasinya musuh. Terus tutup pintu untuk menangkap pencuri. Itu strategi. Kalau perang beneran itu ya menutup pintu benteng. Cara paling gampang. Kalau untuk dulu di antara yang bikin Pangeran Diponegoro kalah kan strategi benteng stelsel. Jadi setiap di mana ada Pangeran Diponegoro bermukim, di situ dikasih benteng. Dia pindah kemana lagi, di situ dikasih benteng. Akhirnya geraknya jadi terbatas. Nah, kalau kamu musuh-musuh juga gitu. Tutup pintu untuk menangkap pencuri itu terbatas. Apa perbatas itu? Geraknya dibatasi. Batasi gerakan musuhmu. Jadi semuanya kamu bisa kontrol. Oh, dia kalau jam segini mesti sedang ngaji, tenang aja. Selingkuh enggak apa-apa, ngajinya sampai jam 10. Oh, dia kalau jam segini mesti sedang kuliah, tenang aja. Gerakmu terbaca 100%. Itu namanya kamu sudah, pintumu sudah ditutup. Tutup pintu untuk menangkap pencuri. Itu selesai sudah. Makanya nyari pacar jangan cakep-cakep. Itu nambah beban pikiran. Kalau istri cari yang cakep enggak apa-apa. Tapi kalau pacar jangan. Kalau pacar kan kamu enggak konsentrasi. Enggak mesti jadi istri, tiap hari jadi pikiran. Menghabiskan modal. Oke. Oke ya. Terus, ya kan pikiran terus. Kayak gini kamu tinggal ngaji kan kamu ketar-ketir. Jangan-jangan digodani, jangan-jangan kan gitu. Tapi kalau pacarmu jelek kan enggak mungkin ada yang mau goda. Dia ada dimanapun, tenang aja, hati tentram. Oke, berteman dengan negara jauh dan serang negara tetangga. Ini kayak tadi. Bertemanlah dengan musuhnya, maka kamu dapat mengalahkan dia lebih simpel. Tidak usah capek. Dan yang ke-24, cari lintasan aman untuk menjelajah kerajaan Guo. Itu ya tadi, cari jalan-jalan yang musuh tidak menduga.
ternyata kamu lewat di situ. Nah, itu strategi chaos, bikin kacau. Ada strategi antisipasi. Ganti balok dengan kayu jelek. Perhatikan fungsi. Kalau pakai panah cukup, ya tidak usah pakai senjata api. Kalau pakai paku cukup, ya tidak usah pakai pedang. Kalau pakai lidi cukup, ya tidak usah pakai paku. Ganti balok dengan kayu jelek. Itu untuk antisipasi. Jangan-jangan perangnya lama, biar kamu nggak kehabisan modal. Terus lihat pada pohon murbei dan ganggu ulatnya. Maksudnya apa? Eksploitasi kelemahan musuhmu. Jadi cari kelemahan dia di mana dan manfaatkan itu untuk menyerang. Itu lebih simpel, lebih cepat musuhnya kalah. Terus pura-pura menjadi seekor babi untuk memakan macan. Pura-pura bodoh, tapi nanti hasilnya besar. Pancinglah dia menganggapmu bodoh dan mendekat padamu, ingin menerkammu. Tapi begitu kamu buka dirimu, ternyata kamu bukan babi tapi macan. Nah itu jadi pura-pura menjadi babi untuk memakan macan. Yang ke-28, jauhkan tangga ketika musuh jatuhkan tangga ketika musuh telah sampai di atas. Ini strategi menjebak musuh. Biarkan musuh datang, masuk ke dalam jebakanmu, seolah-olah dia sukses naik tangga, tapi begitu sampai di atas dia dijatuhkan. Ini biasanya yang kamu sebut pengkhianat itu kan. Itu orang pinter kan, membiarkan orang masuk, tapi begitu masuk di dalam dijebak dia. Nah itu strategi. Terus hias pohon dengan bunga palsu. Ini strategi pura-pura juga. Terus buat tuan rumah dan tamu bertukar tempat. Nah, ini strategi luar biasa untuk biar musuhmu menganggap kamu itu tamu padahal kamu itu tuan rumah. Musuhmu menganggap kamu itu tidak ngerti apa-apa padahal kamu menguasai segalanya. Nah, itu buat tuan rumah dan tamu bertukar tempat. Terakhir, strategi kalau kalah. Kalah juga harus strategi. Yang pertama, jebakan indah. Kalau kamu merasa kalau tak serang ini saya mesti kalah, Pak, bikin jebakan. Jebakan indah itu senengkan dia. Kayak tadi dipuji, ditinggikan, dianukan, itu sebenarnya jebakan. Jadi ya contohnya kalau zaman dulu pakai perempuan untuk menjebak laki-laki. Nah itu kan kelemahan laki-laki paling besar kan perempuan. Jadi dikasih itu aja kan sudah gampang kalah. Strategi jebakan indah. Ya kalau kamu mungkin saya juga ingin Mbak dijebak secara indah. Ya siapa yang akan menjebak kamu bang? Ya kan? Nah yang kena jebakan indah misalnya Abraham sama itu kan kena jebakan indah. Indah sih tapi itu jebakan, hati-hati. Kamu yang besok pejabat hati-hati dengan yang kayak gini. Karena kalau dinasihatkan enak, cuma begitu dijalani berat. Kalau kamu disodori itu beneran kan ya abot. Oke, terus kosongkan benteng. Ini jebakan psikologis. Anggap musuh sudah merasa aman bahwa kamu sudah mundur. Itu kayak zaman Nabi kan, kayak kasusnya perang Uhud itu kan. Jadi awalnya kita menang yang muslim, tapi umat Islam kena jebakan kosongkan benteng. Dianggapnya orang Quraisy itu sudah lari semua, pergi semua, tapi dia cuma muter dan balik lagi. Akhirnya korbannya luar biasa zaman perang Uhud. Itu kena jebakan kosongkan benteng. Terus biarkan mata-mata musuh menyebarkan konflik di wilayah pertahanannya. Kadang-kadang kita tahu ada mata-mata, tapi biarkan aja mata-mata itu kerja sebagai mata-mata, cuma kasih dia informasi yang keliru. Itu lebih bahaya daripada mata-mata yang ditangkap. Biarkan aja dia ngawasi terus, cuma kesankan ke dia kesan yang keliru.
Jangan kasih tahu dia aslinya, jangan tunjukkan aslinya waktu dia mengamati. Nah, itu strategi kalah. Strategi kalah itu maksudnya kalau kekuatanmu nggak memadai, pakai strategi ini. Terus strategi 3, 4, lukai diri sendiri untuk mendapatkan kepercayaan musuh. Itu sudah ngerti lah. Kalau tadi untuk menang mengorbankan yang kecil, ini lukai diri itu. Tunjukkan bahwa aku sudah terluka, aku sudah kalah, aku sudah nyerah sekarang, aku si esmu. Nah, itu. Begitu dapat kepercayaan, menyerang balik. Terus ikat seluruh kapal musuh secara bersamaan. Jadi strategi yang banyak tadi itu ya harus dipakai secara bervariasi. Dan gak harus satu-satu. Bisa dalam satu pertempuran, bisa 20-30 strategi dijalankan sekaligus dalam rangka bisa menang. Tapi seandainya tetap tidak menang, tetap kalah, strategi terakhir harus dipakai. Larilah. Nah, ini intinya yang terakhir itu yang penting. Kalau sudah kalah, ya lari loh. Jangan bertahan, itu namanya konyol. Harus melayu loh. Kapan-kapan kalau sudah kuat, perang lagi. Itu loh. Jangan mati-matian terus. Jadi strategi sebanyak itu tadi, Pak sudah tak pakai Pak, 35 masih kalah. Ya berarti tinggal satu lagi, lari aja. Nah itu gongnya ada di situ. Jadi ya mari kita lari bareng-bareng. Kalah daripada nanti dibantai semua kan wassalam kita. Nah, ayo kita lari. Strategi kalah terakhir. Oke, sudah mau jam 10. Ada beberapa quote-nya Sun Tzu yang banyak dikutip orang. Misalnya, all war is based on deception. Semua perang itu dasarnya tipu muslihat. Bahkan kelasnya dewa sekalipun, kayak Krishna itu kan ya waktu perang juga pakai tipu-tipu. Ya namanya perang, harus ada ngapusinya untuk menang. Makanya ada yang bilang all is fair in love in war. Semua itu sah, semua boleh dalam perang dan dalam cinta. Ya enggak tahu kalau dalam perang mungkin ya, kalau dalam cinta apa ya? Ya silahkan kamu diskusikan sendiri. Terus know your enemy and know yourself, and you can fight 100 battles without disaster. Kalau kamu kenali dirimu dan kamu kenali musuhmu, maka kamu bisa perang di ratusan medan tanpa kalah, tanpa mengalami bencana. Nah, kuncinya di situ. Kalau enggak, kalau katanya Sun Tzu, kalau kamu cuma kenal dirimu, enggak kenal musuhmu, kemenangannya separuh. Kalau enggak kenal dua-duanya, mesti kalah. Oke. Terus the supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. Seni perang yang paling tinggi, yang paling jos, paling top adalah menaklukkan musuh tanpa perang. Kalau kamu bisa bikin musuh bertekuk lutut tanpa perang, berarti kamu punya seni perang yang luar biasa. Sun Tzu. Strategy without tactic is the slowest route to victory. Tactic without strategy is the noise before defeat. Strategi tanpa taktik. Strategi itu kayak visi tadi loh. Taktik itu metode, detail pencapaiannya kayak gimana. Kamu punya visi tapi nggak ngerti caranya, nggak ngerti jalan detailnya, itu ya mungkin kamu bisa menang tapi lambat, lama cita-citamu terrealisasi kalau nggak jelas metodenya. Tapi punya metode nggak ada strategi, yo kamu cuma ribet-ribet sebentar, akhirnya kalah. Jadi kamu punya metode sih, kamu kuliah, kamu sekolah, kamu belajar, tapi nggak punya visi, nggak ngerti untuk apa kamu belajar, nggak ngerti ilmumu buat apa, hubungannya apa sama masa depanmu, maka ya nanti ada capek-capeknya dikit tapi akhirnya kalah. Karena nggak ada visi. Jadi strategi lebih penting. Tapi strategi kalau ingin menangnya cepat harus punya taktik.
Visi nggak ada gunanya kalau nggak jelas metodenya. Metode nggak ada gunanya kalau nggak jelas visinya. Cuma punya visi nggak punya metode masih bisa kamu sukses karena targetnya jelas, tujuannya jelas. Mungkin pada akhirnya kamu nyampe di target itu tapi lambat. Tapi kalau cuma metode saja nggak punya visi, uang targetmu nggak jelas. Kamu mau menang kayak gimana? Tujuannya nggak jelas, kamu mau nyampe kemana? Jadi taktik without strategy is noise before defeat. Terakhir, ya ini pertanyaan besar dari Sun Tzu. Kita semua sebenarnya orang hebat. Nggak ada orang yang nggak hebat. Hanya saja kemampuan yang kita keluarkan dan kita manfaatkan tidak maksimal. Maka pertanyaannya Sun Tzu, can you imagine what I would do if I could do all I can? Bisa nggak kamu bayangkan dahsyatnya kalau aku bisa melakukan semua yang bisa kulakukan? Itu kalau kamu bisa mengeluarkan semua yang bisa kamu keluarkan, pasti kamu orang hebat. Kenapa? Karena dalam diri kita ada banyak kemampuan hebat yang sering-sering terbengkalai. Kadang-kadang sampai mati nggak pernah kita pakai kemampuan itu. Allah sudah capek-capek ngasih tapi kamu kan cuek, nggak maksimal. Padahal kalau katanya Sun Tzu, nggak akan terbayangkan betapa dahsyatnya dirimu kalau kamu bisa mengeluarkan, bisa melakukan semua yang bisa kamu lakukan. Nah, itu nasihatnya Sun Tzu.